Dandim 1710 Mimika beberkan detik-detik hilangnya Prada Hengki. Dandim 1710 Mimika beberkan detik-detik hilangnya Prada Hengki. Sampai hari ke-26 ini nasib prajurit 2 Prada Hengki anggota Yonif 756 atau WMS masih juga belum ditemukan. Dandim 1710 Mimika Papua Letkol Yoga Prasetya mengatakan untuk pencarian Prada Hengki secara gabungan yang melibatkan unsur-unsur lain sudah dihentikan. Namun demikian pasukan yang berada di sana atau di beberapa pos sembari patroli juga melakukan pencarian. Pencarian skala besar sudah dihentikan, tapi anggota yang ada di sana itu sambil berpatroli juga melakukan pencarian. Kata Dandim saat ditemui di kantor DPRD Mimika Senin 14 Desember 2020, patroli dan pencarian dari anggota yang bertugas di pos juga melakukan aliran sungai baik di mil 40 sampai 38. Ini dilakukan sebelum ada informasi seorang anggota BRIMOB yang hilang dan ditemukan di aliran sungai pada mil 38 sampai 39. Hingga kalau Prada Hengki terhanyut, kemungkinan sudah arah ke bawah dan ini sudah dilakukan penyisiran. Sementara hal gaib mungkin bisa terjadi, tapi kalau ada maupun tidak pasti kemungkinan itu sudah ditempuh, baik secara adat maupun doa-doa, ujarnya. Sementara disinggung bagaimana Prada Hengki menghilang, dan menjelaskan menurut cerita dari rekan atau timnya pada awal itu beberapa personel dibagi dalam kelompok melakukan patroli di daerah Banti. Ada 15 orang yang melakukan patroli, 5 sudah mendahului dan berada di atas. Sementara 10 orang ini bergerak menyusuri pinggiran sungai, jelasnya. Saat patroli, Prada Hengki berada di depan bersama dengan Prada Oki dan komandan tim Letu Sony, kemudian bergerak menyusuri pinggirannya sungai karena melihat masyarakat ada di atas. Kemudian dan tim berinisiatif maju ke depan hingga berubah informasi, yakni dan tim Prada Oki dan Prada Hengki. Beberapa puluh meter saat bergerak dilakukan pengecekan ke belakang, namun Prada Hengki sudah tidak ada di tempat. Jadi antara perubahan informasi sampai Hengki hilang ini kurang lebih 2-3 menit katanya. Lanjutnya, yang sampai saat ini menjadi pertanyaan adalah di belakang Prada Hengki ini masih ada 7 orang dengan menyusuri jalan yang sama. Hingga kalaupun Hengki ini terjatuh atau terjebur ke sungai, maka mereka akan mengetahui. Inilah yang belum menjawab sampai sekarang dan masih misteri, ujarnya. Dari kejadian tersebut, kata Dandim, sudah digelar semacam rekonstruksi dalam pimpinan langsung oleh Asintel Korem, dalam arti siapa dan di mana titik 15 personel pada saat kemudian. Segala upaya sudah kami lakukan, mulai menyisir daerah di mana dia hilang dan sebagainya, ucapnya. Ia menambah Prada Hengki ini memiliki intelektual dan fisik yang bagus, di mana dia pernah jadi muridnya saat menjabat komandan secara RIM Cendrawasih sebelum menjabat Dandim 1710 Mimika. Saat jadi siswa dia pernah menjadi senat atau komandan kompi karena memiliki intelektual fisik dan ibadahnya sangat bagus, ungkapnya. Papua bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Bumi Cendrawasih adalah bagian dari Indonesia yang tak bisa dipisahkan oleh OPM atau siapapun. Mereka yang memiliki ide untuk memisahkan Papua dari Indonesia sangat mengherankan, karena menginginkan kemerdekaan yang mutlak, sementara warga sipil malah bangga menjadi bagian dari NKRI dan juga menolak ikut OPM. Papua yang dulu bernama Irian Jaya adalah wilayah RI paling timur. Walau lokasinya jauh sekali dari pusat pemerintahan Indonesia, namun tetap diperhatikan terutama pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di Papua sudah ada berbagai pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Ketika Benny Wenda ingin memisahkan Papua dari Indonesia, bahkan mengklaim dirinya sebagai Presiden Papua Barat, maka ia salah besar. Karena buktinya warga sipil di bumi Cendrawasih tidak mau membelot dari NKRI tercinta. Lagi pula, OPM sendiri juga tidak menyetujui langkah Benny yang tiba-tiba jadi presiden tanpa pemilihan umum terlebih dahulu. Ketidakkompakan ini menunjukkan tingkah OPM yang aneh karena mereka ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Namun salah koordinasi. Bagaimana bisa mengatur negara tidak mengatur organisasi saja tidak bisa. Mereka juga salah karena selalu menyalahkan pemerintah Indonesia dan tidak pernah melihat banyaknya pembangunan di Papua. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faiza menyatakan bahwa Papua sudah fix menjadi bagian dari Indonesia dan statusnya sudah final. Dalam artian, status ini tak dapat diubah. Jika OPM mengklaim Indonesia adalah penjajah karena selalu mengintimidasi rakyat Papua, salah besar. Karena itu hanya kelicikan mereka agar mendapat perhatian dari PBB. Problema Papua ada sejak tahun 60-an ketika sebagian oknum tidak setuju atas hasil PPRA atau penentuan pendapat rakyat. Saat itu mayoritas warga sipil ingin bergabung dengan Indonesia, namun para oknum ingin mendirikan negara sendiri dan menuduh bahwa hasil PPRA disabotase, padahal kenyataannya sebaliknya. Padahal menurut hukum internasional, bekas jajahan Belanda otomatis menjadi wilayah Indonesia termasuk Papua. Jadi jika OPM menolak hasil PPRA dan ngotot ingin merdeka akan tidak sah di mata hukum. Karena tidak mungkin ada Republik Federal Papua Barat di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, OPM juga lupa tidak melihat ke masa seabad yang lalu ketika ada Sumpah Pemuda tahun 1928. Ada 2 orang perwakilan dari Jong Papua yang datang ke acara tersebut. Mereka menyatakan diri sebagai putra Papua yang merupakan bagian dari Indonesia dan ingin bersama-sama dengan pemuda dari daerah lain untuk mengusir VOC. OPM tidak pernah melihat kemajuan yang ada di Papua seperti Bandara Internasional Sentani dan juga Jembatan Yutefa, serta Jalan Trans Papua. Infrastruktur dibuat demi kesejahteraan rakyat Papua karena mereka adalah warga negara NKRI. Pemerintah tidak pilih kasih dan membangun Papua agar penduduknya juga merasakan modernitas. Dengan adanya kemajuan ini, maka penduduk akan merasakan kelancaran di bidang transportasi. Mereka tak lagi mengandalkan pesawat terbang yang biayanya sangat mahal, namun bisa melalui jalan Trans Papua yang sudah lancar. Penduduk merasa senang karena mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah juga mengangkat beberapa putra Papua jadi pejabat di Jakarta karena mereka adalah warga negara Indonesia yang cerdas dan potensial. Dulu ada Freddy Numberi yang pernah menjabat sebagai menteri, lantas sekarang ada Billy Mambrasar yang menjadi staf khusus Presiden Jokowi. Ketika masyarakat Papua sudah bangga jadi bagian dari NKRI, maka misi OPM gagal total. Mereka tak bisa memisahkan provinsi Papua dan Papua Barat dari Indonesia karena kedua wilayah ini adalah wilayah resmi NKRI. Jadi Republik Federal Papua Barat tidak dapat didirikan karena tidak sah di mata hukum.